Halo semua, ketemu lagi di Merdekas dan seperti biasa bagian yang paling menyenangkan dari pekerjaan saya sebagai pendidik adalah kesempatan buat ngobrol sama murid-murid. Jadi hari ini hatinya sudah berbunga-bunga karena udah ada 3 murid-murid yang tadi dari sebelum syuting aja udah banyak banget ngasih pelajaran, ngasih kesempatan aku untuk mempertanyakan gitu ya hal-hal yang aku awalnya ngerasa ngerti tentang Generation Z ini, dan aku yakin nonton Merdeka sekali ini akan juga ngasih insight, akan ngasih pemahaman yang beda banget buat guru-guru, buat orang tua atau sesama murid Gen Z yang memang punya banyak pertanyaan. Nah, kita mulai dari perkenalan dulu, boleh nggak? Dari yang ujung ya. Halo semuanya, nama aku Kean, aku murid kelas 12, aku berasal dari Jakarta Timur. Oke, perkenalkan semua, nama aku Aden, aku kelas 11 SMA, aku dari Depok. Aku Okmida, aku sekarang kelas 12, aku dari Rote. Jadi macam-macam nih ya, latar belakangnya, kelasnya tapi sama-sama kelas 11-12. Sama-sama Gen Z. Okay. Hari ini kita bakal ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah dibuat sebelumnya. Gitu. Ada pertanyaan dari aku, nanti yang diajukan dan bisa dijawab. Ada pertanyaan yang buat aku juga. Tapi nanti kalau aku susah kita jawab rame-rame. Oke. Nah, hari ini itu tuh kita ngumpul karena ada berita yang lagi FYP gitu ya tentang Gen Z. Nah, data tuh bilang ada 3,6 juta Gen Z, itu usia 15 sampai 24 tahun yang nganggur. Nganggur tahun ini. Nah, pengangguran di Indonesia itu 7,2 juta. Jadi kira-kira lebih dari 50% total pengangguran tuh disumbangkan oleh Gen Z. Yang asumsinya kan justru di usia muda itu mestinya semuanya ada di lapangan kerja, produktif. Nah, tapi ini udah jarang yang kerja. Pas kerja pun itu banyak yang belum setahun udah dipecat. Dianggap nggak fit, nggak cocok. Bos-bosnya, pemilik perusahaan dan sebagainya itu kalau ketemu aku tuh banyak banget yang isinya komplain. Sering denger nggak? Sering. Sering denger apa enggak? Nah, padahal datanya kalau di Talentix kita lihat kualitas Gen Z ini bagus banget. Jadi 2 kali lipat dibanding generasi sebelumnya rasa ingin tahunya, kreativitasnya, terbuka banget sama pengalaman-pengalaman baru. Nah, jadi rada nggak matching nih antara apa yang kita lihat sebagai kompetensinya Gen Z dengan kenyataan sesudah masuk di lapangan kerja. Atau bahkan di sekolah pun itu banyak banget. Guru yang kayak komplain, aduh susah banget deh kalau generasi sekarang nih beda banget sama sebelumnya. Nah, kita udah ngumpulin pertanyaan. Nah, dari pertanyaan ini kita mulai dari mana dulu? Aku yang nanya dulu apa kalian yang nanya dulu? Bebas. Ada kalian dulu deh, aku sebagai ibu guru. Beri contoh. Boleh? Ada yang ngambil dari satu? Kakean dulu ya? Boleh. Jadi Itu pertanyaan kamu atau pertanyaan yang lain? Kayaknya. Nggak tahu deh, mungkin ditulis lagi. Oke, jadi salah satu alasan terjadinya pengangguran di kalangan Gen Z adalah karena kebutuhan di pasar tenaga kerja yang tidak cocok dengan kualifikasi sumber daya yang tersedia. Menurut Bu Ella, apakah kurikulum kita sekarang sudah sesuai dengan kebutuhan industri? Kalau ngomongin kurikulum tuh aku selalu rada deg-degan kalau misalnya waktu ngejawabnya pendek kayak gini. Kenapa? Karena gini, orang ngomongin kurikulum tuh apa sih yang terjadi di dalam kelas atau dokumen kurikulumnya, itu aja udah beda gitu. Karena yang terjadi di dalam kelas kan sama yang kayak jadi kebijakan keputusan menteri itu juga udah ada gapnya kan. Bukan semua yang kayak tertulis di kebijakan itu udah diimplementasi 100% dalam kelas. Nah, terus yang kedua juga kalau ngomong kurikulum itu sebenarnya aku juga suka tanya, ini maksudnya ngomong apa nih? Kemampuan guru melaksanakan kurikulum atau kemampuan guru mengajar, atau mau ngomongin sih kebijakan kurikulumnya. Nah, terus juga kurikulum sebenarnya kalau konsep yang aku percaya, kurikulum itu kontekstual. Jadi
yang harusnya dibilang kurikulum nasional itu benar-benar cuma garis besar aja, apa yang minimum harus ada gitu ya di semua sekolah, di semua kelas. Tetapi kurikulum yang benar-benar dijalanin di dalam kelas tuh sebetulnya ditentuin sama sekolah masing-masing, madrasah masing-masing, bahkan sama guru masing-masing di dalam kelas. Nah jadi itu tadi, kalau dijawab kurikulumnya sudah sesuai apa enggak, secara dokumen kebijakan itu udah banyak perbaikan. Kan aku ngerjain pendidikan udah 20 tahun lebih ya. Maksudnya kalau dibanding 20 tahun yang lalu, dokumen kebijakan sekarang, kurikulum sekarang itu udah banyak perbaikannya. Nah, kalau lihat proses belajar mengajar di kelas, kurikulumnya itu ya variasi. Ada yang udah benar-benar mendukung untuk kemudian nyiapin murid-murid, tapi ada juga yang belum gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau ngomong di kelas, aku tuh paling pengen nanya sama murid-murid sih, gitu. Nah, kalau pengalaman kalian sendiri tuh gimana sih, gitu? Apa yang suka lihat kan yang komentar bahwa nggak bisa apa-apa gitu, atau nggak tahu apa-apa gitu si Gen Z sekarang. Itu punya pandangan nggak? Atau pernah ngebahas nggak sih sama teman-teman yang lain gitu? Soal si kurikulum, apa soal bisa apa enggak? Tahu apa enggak dan sebagainya di Gen Z itu kayak apa sih? Kalau aku di dalam kelas tuh suka ngebahas juga, apalagi yang kurikulum sekarang tuh yang merdeka ya. Ya lumayan susah sih, terus kayak banyak tugas juga gitu-gitu. Jadi nggak males-malesan dengan kurikulum yang sekarang? Malas sih malas, cuma karena banyak tugas jadi harus ini sih ngejar. Ngerasanya jauh lebih banyak tugas di kurikulum baru ini dibandingin dengan sebelumnya? Iya. Memang lebih susah sih ya kalau project gitu ya? Iya, banyak project juga. Emang lebih gampang ngerjain LKS sama ngerjain ujian sih daripada ngerjain project. Iya, betul. Pengalamannya gimana? Kalau aku lumayan suka sih dengan kurikulum yang sekarang ya, karena aku ternyata lebih suka belajar pakai proyek gitu dibanding ujian atau misalnya ngerjain di textbook gitu. Dan di kelas aku pun kayaknya materi-materinya juga tuh udah dirancang sama guru-gurunya juga, sehingga bisa kita implementasiin ke sesuatu yang nyata di keseharian gitu. Jadi it helps a lot buat aku gitu sih. Jadi helpful lah buat aku gitu. Oke. Jawabannya dari murid dan dari aku. Semoga menjawab. Ayo sekarang aku ya. Oke. Ini masih nyambung sih sama yang tadi. Pelajaran apa yang menurut kalian tuh penting untuk masa depan? Yang mungkin yang sekarang udah ada dan kamu udah pelajarin, atau ada yang kayak menurut aku tuh penting banget tapi sekarang tuh nggak ada, perlu ditambahin gitu. Terserah. Kakean mungkin? Kakean dulu deh. Ini yang udah hampir lulus sekolah nih. Iya. Jadi mungkin kalau menurut aku tuh pelajaran yang penting atau bahkan paling penting tuh menurut aku bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris tuh menurut aku tuh salah satu perantara antara komunitas Indonesia sama dunia luar kan. Dan as we advance into like a digitalized age, tentunya kita perlu dukungan dari dunia luar dan sebaliknya. Jadi menurut aku tuh dari pengalaman pribadi, aku kan juga pernah ikut mungkin beberapa lomba atau aktivitas di mana aku sempat pergi ke luar negeri sama bertemu dan berkenal dengan banyak orang lain. Menurut aku itu kesempatan yang bagus banget untuk kayak broaden our perspective dan belajar banyak hal-hal baru. Dan menurut aku karena itu bahasa Inggris tuh memang merupakan subjek yang paling penting untuk kita kembangkan di dalam masa depan sih. Dia jadi penting karena tujuannya tadi ya, bisa kolaborasi di tingkat global, bisa memperluas wawasan bukan cuma sebatas pengalaman di Indonesia. Jadi pelajaran jadi penting kalau dia relevan gitu ya buat dipakai. Ada pandangan lain selain bahasa Inggris apa lagi? Aku agree sih sama pilihannya Kak Kean gitu, bahasa Inggris gitu, karena ya untuk kedepannya kan pasti kita akan menggunakan banyak teknologi gitu ya, dan itu butuh pengetahuan di bidang English gitu. Jadi ada baiknya untuk kita terus jangan sampai hilang dan kayak di makin dikuatin di Englishnya gitu, dan diratain, gak cuman yang kayak di kota-kota aja gitu, tapi di yang daerah-daerah lain yang belum sampai juga gitu sih. Ya, anak Jakarta Timur, anak Depok, kalau anak Rote bahasa Inggris kejauhan nggak penting atau gimana, Mit?
Kalau aku di Rote tuh mungkin belajar bahasa Inggrisnya tuh kurang ya. Nah, tapi sampai sini tuh kayak belajar bahasa Inggris tuh penting banget sih. Okay. Terus itu buat untuk menambah untuk nanti masuk ke dunia kerja gimana gitu. Apalagi selain bahasa Inggris? Berarti setuju bahasa Inggris Iya, selain itu? setuju. Sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Karena kan sekarang kan generasi milenial kan kayak banyak yang kayak kenal K-pop gitu ya. Jadi kayak bahasa Indonesia tuh udah mau dilupain gitu. Padahal itu tuh penting juga gitu. Sama matematika mungkin. Matematika. Iya. Nah, ya. Sebenarnya tuh hampir semuanya tuh berhubungan sih. Karena kalau kita bilang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, itu ya ada keterampilan-keterampilan yang kalau kamu terbiasa mengekspresikan ide gitu ya dalam bahasa Inggris, itu juga kemampuannya muncul juga di bahasa Indonesia. Kalau kamu suka membaca gitu ya, nganalisa sastra dalam bahasa Indonesia, si kompetensi-kompetensi itu kebawa juga ke bahasa Inggris. Dan cara kerja otak kita tuh sebetulnya kalau ngasah kemampuan berbahasa itu ya nanti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nanti mau belajar bahasa Korea gitu ya, bahasa apa itu sebetulnya ada yang kebawa. Dan aku suka banget sih tadi kalian ngaitin si kemampuan berbahasa itu dengan teknologi, karena memang kalau yang namanya sumber ilmu pengetahuan itu sekarang tuh banyak banget yang tersedianya tuh dalam bahasa Inggris gitu ya, sehingga makin nggak bisa bahasa Inggris itu kemampuannya buat ngakses semua resources yang ada di dunia digital tuh juga jadi lebih terbatas gitu. Nah ini yang kesenjangan pendidikan tuh sebetulnya munculnya dari situ kan gitu. Ada yang bisa baca, bisa paham dari sumber aslinya, ada yang nggak bisa mengakses ilmu pengetahuan karena itu gitu. Oke, jadi bahasa Inggris setuju nggak? Dan bahasa Indonesia tadi ya. Oke, dan matematika sebenarnya literasi juga. Jadi sebetulnya itu benang merahnya si 3 subjek itu literasinya sih. Literasi matematika, literasi numerasi gitu ya kita bilangnya, sama ya literasi berbahasa. Satu lagi tuh yang penting literasi sains sih. Sebetulnya itu juga yang kalau katanya riset, kemampuan memahami data gitu ya di sains, kemampuan membaca alam, mengobservasi dan sebagainya, itu juga ngebedain lah antara orang yang bisa berkontribusi dengan orang-orang yang kemudian kesempatannya tuh jadi jauh lebih terbatas. Oke. Apalagi berikutnya? Berarti dari aku. Di generasi saat ini, mengapa jurusan pendidikan kurang diminati? Karena selalu berpikiran bahwa pasti menjadi guru dan gajinya sangat kecil, sedangkan profesi guru itu sangat penting bagi masa depan. Kamu mau jadi guru nggak? Mau, tapi kalau misalnya sudah diperhatikan lebih baik lagi guru di Indonesia sih. Maksudnya kayak guru di Indonesia udah dipandang lebih penting gitu. Iya. Jadi salah satu masalah utama kita memang kalau aku ketemu sama ya murid-murid SMA gitu yang sekarang itu jarang banget yang memilih jadi guru jadi pilihan pertama sih gitu. Dan bahkan bukan cuma generasi sekarang, dari generasi aku pun itu pada saat aku sekolah gitu, itu aku dari dulu pengen jadi guru, by the way, dari kelas 2 SD. Kalau jadi guru, tapi teman-teman itu yang kayak, ngapain jadi guru gitu ya. Aku waktu kuliah di psikologi pun udah jadi dosen, terus mau keluar ngedirin sekolah, mau jadi guru, itu orang-orang yang pada yang kayak, ngapain jadi guru dan sebagainya. Nah jadi kepingin banget lebih banyak orang tuh yang sebetulnya inovatif, yang kompeten, yang kreatif itu milih jadi guru gitu. Nah tapi memang ada hambatannya, tadi yang dibilang hambatannya kalau dilihat kompensasinya mungkin dibanding kerja di mana industri kreatif atau kalau kerja di perbankan gitu ya, atau kerja di sebagai dokter dan sebagainya, itu ya kompensasi yang diterima sebagai guru tuh belum setara lah dengan yang di tempat lain gitu. Nah jadi tapi di sisi lain aku juga lihat yang pada akhirnya milih jadi guru itu tuh nggak selalu juga karena dorongan kepingin uang banyak sih gitu. Aku kagum banget, aku banyak banget berinteraksi sama guru-guru yang
sebetulnya ya bisa sih memilih pekerjaan lain, tetapi memang milih jadi guru karena tahu bahwa ini tuh mulia banget. Karena ini tuh benar-benar kayak ngedorong perbaikan bangsa dan negara gitu loh. Dengan kayak ya jadi contoh, jadi inspirasi, ngefasilitasi proses belajar. Cuma memang jadi guru tuh susah kan. Jadi guru susah kenapa? Karena apapun yang kita mau ada di murid-muridnya tuh kita harus punya duluan gitu. Iya, gitu benar. kan. Nah, jadi guru, kalau kita guru yang jago 30 tahun yang lalu gitu misalnya, untuk jadi guru yang jago sekarang itu banyak Belajar banget yang harus kita pelajarin lagi terus-terusan. Nah, itu yang kadang-kadang tuh menantang. Jadi pekerjaan sebagai guru tuh sebenarnya sama sekali nggak membosankan. Pekerjaan sebagai guru tuh bukan cuma nyekokin hafalan dan muji anak aja gitu ya, tetapi benar-benar nuntut kita ya bisa presentasi bagus, bisa kreatif dan sebagainya. Jadi cara aku ngakalinnya nih sekarang, aku biasanya bilang coba dulu deh, walaupun pada nggak mau gitu ya jadi guru, coba dulu deh jadi guru gitu. Tadi kan kayak aku bilang sama Mida juga kan, ya kayak nggak pengen jadi guru, tapi kayak boleh nggak coba dulu jadi guru, coba jadi guru 2 tahun, coba jadi guru 3 tahun, atau sambil kuliah jadi guru tapi nggak usah full time, karena begitu kamu ngerasain jadi guru itu tuh sebenarnya banyak banget yang seneng gitu. Nah, walaupun pada awalnya mungkin nggak consider gitu ya, nggak mempertimbangkan jadi guru. Jadi ayo jadi guru itu salah satu kampanye yang aku sering banget di sosial media juga, dan nggak harus dari jurusan pendidikan teman-teman. Jadi banyak juga yang gitu yang kayak aku pengen sih, cuma aku udah terlanjur kuliahnya bukan di pendidikan guru gitu. Bisa kok, walaupun kuliah di mana aja, itu sebetulnya kalau kemudian belajar kemampuan pedagogisnya gitu ya, kompetensi-kompetensi untuk jadi guru yang profesional tuh masih belum terlambat buat jadi guru. Nah, tapi tadi PR-nya buat yang belum sejahtera ya harus disejahterakan gitu ya. Tapi sejahtera aja, kompensasi yang bagus aja itu juga nggak menjamin bisa jadi guru yang bagus kalau nggak belajar lagi dan nggak beradaptasi. Benar. Oke, giliran aku ya. Apa pendapat kamu tentang konten-konten media sosial yang sekarang? Yang lagi FYP deh di kalian tuh gimana? Oke, aku ini sih mungkin terkait yang FYP sekarang sih, yang pokoknya adalah anak sekolah yang ditanyain gitu tentang kayak sebutin 3 negara Eropa tapi tidak tahu gitu. Nah, terus banyak yang kayak komen, itu gimana sih gurunya di sekolah ngapain aja gitu, kok bisa sih muridnya kayak gitu. Nah, kalau menurut aku itu sebenarnya sih wajar sih, karena kalau aku kan dari daerah ya. Nah, pas sampai sini pun kayak misalnya belajar di dalam kelas nih, banyak guru yang selalu bilang kayak misalnya kalau kayak nulis gitu, kayak tentang misalnya contohnya kayak matematika gitu. Nah, kalau misalnya disuruh jawab kan misalnya kayak Mida tuh nggak tahu gitu. Nah, pasti selalu bilang kayak ini gimana sih? Padahal ini tuh materi dari SMP atau SD gitu. Nah, tapi sedangkan Mida tuh kayak di sana tuh nggak tahu itu gitu. Nah, tapi katanya itu tuh udah dari materi SMP, SD gitu. Nah, itu sih. Ya, jadi kadang-kadang ngerasanya disalahin sekarang, tapi sebenarnya masalahnya tuh udah dari dulu-dulu gitu ya. Terus kadang-kadang mungkin ngerasain ini murid yang disalah-salahin, padahal sebetulnya masalahnya bukan di muridnya gitu ya, masalahnya di sistemnya. Iya, nggak enak banget jadi disalah-salahin. Aku mungkin menanggapi konten yang sama ya. Aku juga sempat lihat beberapa wawancara kecil kayak gitu, dan tanggapan aku pertama bukan blaming ke anaknya karena nggak tahu itu sih. Aku lebih tanya kok dia sampai nggak tahu tuh, berarti dia di sekolah metode belajarnya nggak efektif dong, atau misalnya apa yang diajarin sama gurunya tuh nggak efektif gitu. Berarti emang sistem belajar kita atau mungkin yang dari kurikulum tadi belum sepenuhnya merata gitu. Apalagi setelah dengar dari POV-nya Kamida tadi, ternyata di Rote tuh sampai segitunya gitu. Yang maksudnya dari POV-nya Kamida itu tuh wajar gitu. Tapi dari aku yang misalnya di kota gitu, kayaknya itu basic deh. Cuman karena tahu kayak gini, jadi kayak oh ternyata belum merata itu gitu pendidikan kita. Jadi aku lumayan
sedih sih karena belum merata gitu sih kalau dari aku. Kan ada pandangan? Kalau menurut aku sih mungkin ini nandain sesuatu yang bahaya tentang sosial media ya. Karena kadang-kadang kita disajikan oleh topik-topik tertentu tanpa konteks yang cukup. Sehingga kita sebagai masyarakat memang langsung quick to judge gitu. Kita keburu membuat keputusan atau opini yang negatif mengenai suatu hal tanpa mengetahui konteks di belakang isu tersebut. Jadi contohnya kayak tadi isu yang baru dibahas tuh, kayak kita tuh langsung otomatis ngelihat, oh berarti ini salah murid ya, kok mereka gak paham suatu hal yang dipahami oleh murid SD misalkan. Meskipun kita harus melihat konteks luasnya kayak gimana mereka belum tentu menerima pendidikan yang mungkin kita bisa bilang adequate atau cukup, sehingga masalahnya tuh tertimbun akhirnya. Iya. Aku mau garis bawahi itu sih, bahwa masalah anak yang pengetahuannya kurang atau tadi basic skill-nya itu belum sampai ke level literasi yang kita mau dan sebagainya, itu tuh masalah yang udah puluhan tahun sih ada gitu ya. Jadi hikmahnya sosial media kalau buat aku nih pendidik yang aku udah berpuluh tahun kayaknya gawat darurat pendidikan gitu ya. Itu yang kayak orang-orang tuh yang kayak kebakarannya di mana gitu. Kayak nggak nyadar bahwa ini tuh masalah yang besar, karena itu tadi mungkin di konteksnya dia nggak ada masalah kok, baik-baik aja, gue kayak tetap bisa dapat kerjaan, gue tetap dapat nilai tinggi dan sebagainya gitu. Nah sementara yang jadi korban ini suaranya juga nggak kedengeran. Nah jadi konten yang viral kayak gitu tuh harapannya tuh ngingetin juga bahwa ini tuh emang ada masalah loh pendidikan. Nah, tapi tadi masalahnya tuh bukan masalah 1-2 tahun ini, bukan masalah generasi ini, tapi udah berpuluh-puluh tahun terjadinya, dan upaya perbaikannya itu ya masih akan butuh berpuluh-puluh tahun lagi sih gitu untuk sampai semuanya tuh ya jadi bagus, jadi merata. Tapi kan bukan berarti kita nggak berupaya gitu kan menuju ke situ ya. Oke. Apa lagi? Oh berarti kalau kita. Beberapa yang menganggur itu karena jurusan dan pekerjaannya nggak match gitu. Biasanya terjadi karena passion yang kurang pas memilih jurusan atau fakultas. Kalau dari Bu Ella, bagaimana cara memilih jurusan atau fakultas yang tepat supaya bisa berkarir secara berkelanjutan? Panjang sih kalau ngomong milih jurusan ya atau fakultas. Pertama modalnya, dan pasti nanti nih kalian juga bisa cerita sih, kan udah deket nih waktunya milih jurusan. Kalau pengalaman aku ya kenal diri sih, kenal diri. Jadi kamu nggak bisa pilih apa yang cocok kalau emang ya nggak tahu kita tuh sukanya apa, kita tuh bagusnya di mana gitu ya. Jadi banyak banget orang yang tiba-tiba harus milih gitu, tapi sebetulnya proses pengenalan dirinya tuh nggak ada gitu. Nah sebenarnya sekarang tuh enaknya karena udah kebiasa, misalnya di kurikulum baru boleh milih mata pelajaran dan sebagainya. Nah itu jadinya ya latihan milihnya tuh udah ada waktu SMA kan. Kalau misalnya yang pas SMP ya latihan milih ekskul gitu kan. Terus latihan milih project, mau projectnya temanya apa dan sebagainya. Itu semua latihan-latihan milih yang walaupun hasilnya nanti ternyata salah pilih, kan jadinya tahu nggak milih itu lagi gitu kan gitu. Jadi bukan supaya pilihannya sempurna sebetulnya, tapi supaya kebiasa buat milih dan ngambil keputusan. Nah, latihan itu kurang. Nah yang kedua yang juga penting dibahas, kayaknya sekarang tuh milih jurusan itu nggak berarti terus karir kamu akan terbatas cuma berkait sama jurusan itu. Contohnya ya aku psikologi, terus aku kerjanya di pendidikan, aku sih nggak ngerasa salah jurusan ya gitu ya. Atau adikku gitu, dia fakultas hukum, terus dia jadi jurnalis, dia juga nggak salah jurusan gitu sebenarnya. Karena apa? Karena si ilmu hukumnya itu ya tetap kepake pada saat dia jadi jurnalis gitu. Nah jadi apalagi nanti gitu ya kalian masuk fakultas ekonomi dan bisnis, masuk fakultas pertanian gitu, itu bukan berarti kalian nggak bisa melakukan sesuatu dengan teknologi gitu misalnya gitu. Karena ya fakultas pertanian ya belajar substansi pertaniannya, tapi sebenarnya butuh ilmu lain untuk kerja, butuh literasi digitalnya dan sebagainya. Jadi aku juga selalu bilang sama murid-murid SMA itu, kamu nggak bisa ngandelin cuma belajar dari apa yang ada di kampus aja gitu kan. Untuk bisa sukses di pekerjaan ya akan ada ilmu-ilmu yang didapat dari jurusan kuliah, tetapi ya harus aktif juga belajar di luar kampus dengan magang, dengan
bikin jaringan, kelompok hobi, organisasi mahasiswa dan sebagainya, sehingga kamu akhirnya tuh lengkap kemampuannya. Karena kalau cuma jadi sarjana hukum yang ngerti hukum aja gitu ya, cuma jadi sarjana komunikasi yang ngerti komunikasi aja, itu pada akhirnya nggak ada uniknya. Kalau kamu jadi sarjana komunikasi tapi kamu belajar tentang film juga gitu, mungkin nggak dari kampus gitu ya, tapi dari klub film mahasiswa, itu justru kamu jadi beda gitu dibandingin sarjana komunikasi yang lain gitu. Nah itunya tuh yang kita juga harus realistis bahwa memang ada kompetensi yang ditumbuhkan lewat pendidikan formal, tapi yang namanya belajar tuh nggak selalu ditentukan oleh pendidikan formal atau gelar sarjana kamu apa, tapi ya lewat berbagai pengalaman gitu di kehidupan. Tadi kan kita mulai di awal ngomongin soal Gen Z dipecatin dari pekerjaannya. Ada nggak yang kalian pengen bilang ke generasi sebelum Gen Z yang mecatin Gen Z dari pekerjaannya? Atau kalau belum kerja boleh deh di sekolah gitu, misalnya guru-guru yang nyalahin Gen Z atau orang tua yang nyalahin ngomentarin Gen Z. Kalau dari aku, mungkin aku belum pernah merasain yang dijudge di dunia perkantoran ya, karena kan belum. Tapi mungkin di lingkungan rumah mungkin ya, quick to judge banget dan kayak tanpa ya tadi melihat konteks. Terus habis itu aku mau ngomongnya kalau generasi-generasi sebelumnya tuh lumayan banyak komplain dan juga blaming ke Gen Z, tapi mereka tuh belum menjadi panutan atau contoh yang baik untuk Gen Z-nya sendiri. Jadi tapi kita nggak punya tokoh yang kita bisa kayak, oh kita harus kayak gini nih gitu. Dan maksudnya tokoh itu kita nggak cuma kita butuh banyak, nggak cuma satu gitu. Jadi mereka juga harus improve gitu dari merekanya, dan kitanya juga harus improve juga dari Gen Z-nya gitu sih. Jadi jangan cuma nyalahin, jadi contoh yang baik, tunjukin gitu ya gimana caranya gitu untuk bisa sampai ke situ. Jangan nuntut-nuntut aja gitu ya. Kayak lu sempurna aja gitu ya. Gak apa-apa kalau bilang gitu. Yang lain siapa dulu? Jadi mungkin kalau dari perspektif aku itu salah satu hal yang sering banget dikritisasi dari Gen Z itu kenapa belum ketemu pilihan jurusan atau pilihan minat gitu. Kalau menurut aku tuh emang hal yang sulit kita bedain antara hobi sama passion. Karena kan menurut aku dua hal itu memang berbeda banget, apalagi kalau untuk milih jurusan ya. Dan terkait jurusan sendiri menurut aku kan kayak tadi yang Bu Ella bilang tuh memang membutuhkan waktu untuk mengenali diri sendiri. Apalagi kan kita sebagai Gen Z tinggal di generasi yang terekspos banget dengan banyak hal tertentu. Kayak apalagi di internet. Jadi kita misalkan lihat suatu hal menarik, kita otomatis langsung tertarik dengan hal itu. Jadi menurut aku tuh kayak pilihan buat Gen Z itu mau milih jurusan ini, jurusan itu tuh jauh lebih luas daripada generasi sebelumnya. Iya. Dan karena itu tuh kita sering kali tanda kutip labil atau bingung lah mau pilih apa di antara semua pilihan itu, sehingga mungkin orang tua kita sering nanya nih kapan dapat jurusan yang benar, kamu nanti pas gede mau jadi apa. Jadi menurut aku tuh sebagai Gen Z kita belum tentu memiliki waktu yang cukup untuk mengenali diri sendiri. Iya. Tapi kamu tahu nggak kalau kayak orang tua nanya-nanya atau kayak guru beri aku kepastian kamu sebenarnya mau apa dan sebagainya, itu kenapa sih kira-kira? Oh, jadi kalau mereka minta kepastian atau kayak ini, itu apa yang ngedorong mereka kayak gitu tuh? Oh, mungkin karena mereka, kalau menurut aku sih mereka lebih biasa dengan lifestyle lebih cepat ya. Karena kan kalau aku lihat tuh mereka mungkin di zaman orang tua aku dulu, kan mereka belum tentu terekspos dengan pilihan sebanyak kita sekarang gitu kan. Jadi mereka hanya misalkan dapat kayak 3 pilihan tertentu untuk jurusan. Jadi mereka kayak pilih antara ketiga itu, sementara kita tuh kan terekspos ke internet, kayak TikTok, sosmed, kita mungkin lihat hal tentang jurusan tertentu. Gitu ya? Iya, jalurnya banyak. Juga apalagi kalau tempat kuliah tuh juga makin bingungin karena kita kadang tanya mau di luar negeri, mau di dalam, mau kuliah di mana. Jadi kalau menurut aku tuh itu hal yang overwhelming. Tapi meskipun overwhelming itu sangat bermanfaat bagi Gen Z. Tapi buat orang tua, buat guru, buat banyak generasi sebelumnya tuh cemas sih sebenarnya. Scared. Jadi aku paham banget kayak kalian butuh empati gitu ya dari orang-orang dewasa. Tadi butuh contoh, terus butuh empati. Please gue jangan diteken-teken, jangan disuruh cepet-cepet dan sebagainya. Tapi perlu tahu juga bahwa intensinya tuh sebenarnya bukan neken, bukan kayak sebenarnya mereka tuh lagi cemas sama ini, kalau pilihannya sebanyak ini
kira-kira anak gue bisa survive nggak ya, murid gue tuh gimana ya. Terus tadi kalau misalnya dulu mereka pilihannya 3, sekarang pilihannya 30 gitu. Nah buat mereka tuh kayaknya lu pilih yang 3 ini aja deh, aman deh. Kayaknya gue udah tahu nih jalannya kalau yang ini gitu. Sementara kalau kalian milih yang lain tuh buat orang tua sama guru tuh juga, aduh gimana ya, karena jalan itu tuh belum gue laluin dan gue kayak nggak tahu. Nah tapi itu again PR-nya kita sih, PR-nya kita yang guru dan orang tua juga untuk ngelola kecemasan dan emang tahu bahwa jalan yang dilaluin sama anak kita tuh beda banget gitu kan sama jalan yang kita laluin dulu gitu. Pesan? Aku sih sependapat sama si Ken sih. Soalnya kan sekarang kelas 12 ya. Jadi Kerasa banget ya. Kalau ditanya jurusan gitu-gitu. Cuma belum bingung juga sama kira-kira jurusan apa ya yang pas sama hobi gitu-gitu sih. Kalau aku sarannya biasanya ya pilih yang kamu paling pengen pelajarin aja. Karena jurusan tuh juga bukan selalu berarti kamu akan kerja di bidang itu kayak tadi. Jadi ya ambil keputusan yang kira-kira kayak 4 tahun ke depan tuh kalau kamu belajar itu kamu bakal semangat dan sebagainya. Karena generasi kalian tuh katanya bakal 14 kali minimal ganti kerjaan. That's a lot. Oh my god. Iya banyak banget. Jadi kayak kalaupun lulus terus kerja di satu tempat itu bukan berarti kayak sama seperti orang tua kalian yang kayak seumur hidup akan kerja di perusahaan itu atau bidang itu. Nah jadi emang ya kuliah, belajar sesuatu, nanti pas kerja juga harus belajar hal baru lagi, beradaptasi lagi dan sebagainya. Jadi nggak perlu ngerasa terkungkung, nggak perlu ngerasa bahwa ini kayak keputusan yang nanti nggak bisa direvisi dan sebagainya. Tapi ya harus ngambil berdasarkan apa yang bisa diputuskan pada saat ini. Terus semua itu pada akhirnya bikin orang bilang salah satu karakteristik utamanya Gen Z adalah pemalas, nggak ada motivasi. Ada yang punya komentar nggak terhadap itu? Kalau mungkin dari aku ya, kita nggak malas sih, lebih ke kayak we're doing what we like, kita melakukan apa yang kita passion, apa yang kita mau gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilang malas, mungkin mereka ngelihat dari kita mengerjakan sesuatu yang kita nggak suka atau kita nggak ada passion di bidang itu. Jadi seakan kita terlihatnya pemalas, padahal ya emang kita nggak interest di situ. Dan kalau misalnya nggak interest di situ, kita nggak ada semangat buat ngerjain di situ. So dan nggak mau pura-pura semangat juga. Kalau be generasi aku ourselves. soalnya pura-pura semangat, ngikutin dan sebagainya, itu yang nggak ada gitu ya sebenarnya di Gen Z. Itu be yourself-nya tuh penting banget gitu. Ada yang mau ditambahin nggak itu? Kamu pemalas gitu, gimana? Kalau ada yang bilang itu. Enggak sih. Enggak. Udah cukup mewakili. Kan gimana? Apakah kamu pemalas? Gak punya Aku motivasi? sih setuju. Karena kan misalnya kita dipaksa ngerjain sesuatu yang kita kurang suka tuh pasti kita gak mau. Karena kalau menurut aku sebagai Gen Z kita udah melihat kayak generasi sebelumnya sebagai contoh. Kayak misalkan tuh kita lihat mungkin ada kerabat atau teman kita lama yang mungkin pernah milih pekerjaan tertentu dan mereka kerja dalam lapangan itu tuh waktu yang lama, tapi akhirnya kan mereka gak suka gitu. Jadi kita mandangnya kayak, oh ya aku gak mau kayak gini, aku pengen nyari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan aku gitu. Jadi aku setuju sih, jadi kayak kita melihat generasi sebelumnya sebagai contoh, sehingga kayak mungkin giliran kita ngelakuin hal yang kita gak suka, kita akhirnya malah terlihat malas, meskipun aslinya tuh kita lebih mending milih sesuatu yang kita beran passionate gitu. Jadi sebetulnya kalian belajar dari mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya dan berusaha melakukan lebih baik gitu ya, ngambil keputusan-keputusan yang lebih baik. Jadi aku tuh ngelihatnya 2 hal sih. Yang pertama, yang dibilang Gen Z lack motivation itu sebetulnya adalah Gen Z tuh lack external motivation. Jadi riset-riset psikologinya itu bilang bahwa Gen Z ini bukannya nggak punya motivasi. Gen Z itu sangat didorong oleh motivasi internalnya. Sementara sistem sekolah, sistem pekerjaan itu masih pakai motivasi eksternal yang sebetulnya sistem motivasi yang kuno banget. Yang waktu di baby boomers gitu ya, waktu di Gen X dan sebagainya itu masih bisa jalan tuh. Pakai nilai ujian, pakai ranking, atau kalau di pekerjaan ya semata-mata pokoknya gue mau kerja asal dapat gaji tinggi. Nah sekarang kalau kalian dapat gaji tinggi tapi mengorbankan well-being, mau nggak? No. Ya kan? Nah, jadi emang buat Gen Z ini beda banget. Yang dibilang insentif
dengan sistem motivasi internal sama yang dibilang insentif yang motivasi eksternal itu betul-betul beda. Nah, jadi mungkin closingnya nih ya, pesannya adalah pahami Gen Z, coba berempati, dan salah satu titik tolok empati utamanya adalah memahami sebetulnya sistem motivasi kayak apa sih yang betul-betul relevan, yang betul-betul dipercaya sama Gen Z ini, sehingga kita yang ada di sistem persekolahan, kita yang ada di organisasi, korporasi gitu ya, dunia pekerjaan, itu juga benar-benar bisa menyambut Gen Z ini dengan siap gitu. Bukannya maksa mereka untuk ngikutin sistem yang emang udah nggak relevan buat Gen Z ini, tetapi juga melakukan perbaikan-perbaikan di sistem yang ada sekarang, supaya keterlibatannya gitu ya, engagement di kantor, kepuasannya, engagement di kelas, partisipasinya itu jadi jauh lebih tinggi dibanding sekarang. Setuju? Setuju. Setuju. Titip ya teman-teman, tetap titip Gen Z ini di rumah masing-masing, di kelas masing-masing. Kalian juga saling jagain gitu ya sama teman-teman yang lain, sehingga jangan sampai kita jadi generasi yang cuma nge-label, cuma nyalah-nyalahin, tapi sebetulnya tadi gagal jadi teladan, gagal menumbuhkan keberdayaan. Thank you udah nonton.